Selamat datang kami ucapkan kepada kita semua yang hadir pada ibadah raya Natal pertama hari ini, dan kepada seluruh keluarga yang baru saja kembali dari perantauan, yang studi, yang bekerja di luar Batam. Selamat datang kembali ke kota Batam. Kota Batam ini unik. Dari 38 provinsi di Indonesia, Batam penyumbang ketiga untuk pertumbuhan ekonomi di negara ini, setelah Maluku Utara dan Sulawesi Utara. Nomor 3 Batam. Tapi ada keunikan Batam. Kalau Maluku Utara dan Sulawesi Utara menyumbangkan perekonomian ke Indonesia karena tambang, sumber daya alam, SDA. Kalau Batam tidak ada sumber daya alamnya. Mengapa kita disebut yang ketiga, urutan ketiga? Karena kita memiliki teknologi dan sumber daya manusia yang hebat. Tepuk tangan dulu untuk kota Batam. Jadi karena teknologi yang ada di Indonesia sekarang berasal dan bersumber dari kota Batam. Dan itu didukung oleh orang-orang yang berkualitas sumber daya manusianya. Termasuk kita semua adalah orang-orang yang berkualitas. Maka hari ini kita merayakan Natal pertama dengan tema kelahiran Yesus. Orang percaya itu bisa berkualitas karena Yesus lahir di hatinya, lahir di pikirannya, lahir di tindakannya. Maka produksi yang keluar dari dirinya adalah produksi yang berkualitas. Maka menjadi orang tua yang berkualitas, anak-anak yang berkualitas. Orang Batam adalah sumber daya manusia tertinggi di Indonesia. Peristiwa Natal adalah peristiwa yang berkali-kali kita rayakan. Kalau kita baca tadi di sebentar, jatuh ketik acaranya. Kalau kita baca dalam bagian yang awal tadi, coba kita lihat di awal. Karena ada banyak orang merayakan Natal sebagai pesta, sebagai rutinitas. Kalau kita baca tadi di awal pengantar, dikatakan oleh liturgis tadi begini: jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini 25 Desember 2025 merupakan puncak dari semua perayaan Natal. Kalimat ini memperingati kelahiran Sang Juru Selamat. Jadi memperingati kelahiran Sang Juru Selamat, bukan pesta ulang tahun. Bedanya apa? Karena ada banyak sekarang di TikTok, selamat ulang tahun kepada Yesus katanya. Wah, saya miris mendengar itu. Apalagi ada sekarang di TikTok, selamat hari mualaf sedunia. Hari ini hari mualaf. Itu ngeri. Kalau kita mengatakan hari mualaf sedunia hari ini, kalau kita pergi ke Dubai, ke Uni Emirat Arab, di sana sekarang merayakan Natal, pakai pohon Natal, mengucapkan selamat Natal. Tapi mengapa dikatakan di Indonesia hari mualaf sedunia? Itu juga perlu dipertanyakan. Lalu ada orang mengcounter, hari ini bukan hari mualaf sedunia, tapi hari murtad sedunia. Wah, itu kan balas dendam. Natal tidak pernah membawa kekacauan. Natal tidak pernah mengajarkan kepada kita persoalan, tapi dia menjadi manusia, lahir dalam kesederhanaan, mengubah paradigma dunia yang keras, yang jahat, sehingga Yesus lahir dalam paradigma baru.
Jadi kelahiran Yesus itu, tema ini kita akan melihat kerangka berpikirnya. Pertama, kelahiran itu sederhana. Coba kalau kita baca yang ketujuh, karena tidak ada tempat bagi mereka di penginapan. Bukan berarti Allah tidak mampu melahirkan Yesus di penginapan yang mewah, di rumah sakit ibu dan anak yang mewah, seperti di awal pros misalnya, atau di rumah sakit penguasaan Batam. Bukan. Itu bim bisa. Tapi mengapa Yesus harus lahir di tempat kandang domba ketika tidak ada lagi penginapan lain? Supaya apa? Tuhan menunjukkan bahwa yang membawa kelahiran itu adalah orang-orang yang sederhana. Pembaruan-pembaruan yang terjadi di dunia itu bukan karena orang besar, tapi karena orang yang sederhana. Jadi kelahiran Yesus itu bagi orang yang sederhana, bukan dengan kemewahan. Tapi sekarang lihatlah Natal dirayakan dengan megah, sehingga Kristus tidak ada di perayaan Natal. Yang ada ialah pesta pora. Adakah dulu artis ketika Yesus lahir? Tidak ada. Sederhana. Tapi coba lihat sekarang anggaran Natal paling besar untuk apa? Selain makanan, untuk artis. Kalau biaya Natal 150 juta, untuk makanan mungkin bisa 50 juta, untuk artis 30 juta, tapi untuk pengkhotbah 1 juta. Langsung drastis. Itu berarti yang penting bagi kita sekarang bukan firman Tuhannya. Yang penting apanya? Artisnya menggoyang. Yang paling berbahaya lagi sekarang, Natal bukan dihadiri dengan hati yang sederhana, tapi dihadiri karena dapat door prize. Sepeda motor, kulkas, 2 pintu, berpintu-pintu. Sehingga Natal berubah fokus. Bukan lagi menerima sederhana, Yesus hadir di hatiku, hadir di keluargaku, tapi supaya aku dapat door prize. Bertahan sampai akhir ibadah karena menunggu nomornya keluar sebagai pemenang. Kalau tidak ada door prize, amin, 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 bubar gerak. Paling yang tinggal yang mau selfie atau foto-foto keluarga, 1, 2, 3, ayo 1, 2, 3, itu aja yang tinggal. Yang lainnya pada bubar. Maka kelahiran Yesus itu sederhana, tidak perlu megah. Ambil waktu sejenak bersama keluarga, panggil istri dan anak-anak, panggil suami, mari duduk, kita merayakan Natal bersama di rumah ini. Kita berdoa, baca Lukas 2 ayat 1-7, kelahiran Yesus. Kita berdoa, salam, peluk suami istri, peluk anak kita. Yesus lahir dalam kesederhanaan. Itu yang pertama. Yang kedua, kelahiran yang menyampaikan pesan kedamaian. Yesus datang membawa pesan damai. Coba kita lihat, itu pertama diadakan sensus pada zamannya Gubernur Quirinius. Kalau ingin mau kelahi atau ribut, bisa saja Maria dan Yusuf menuntut semua penginapan, tolong kasihkan anakku mau lahir, ini anak pertama, anak sulung, ini anak Tuhan loh, bukan anakku, anak Tuhan. Bisa ribut kan? Bisa. Tapi Yusuf tidak mau menggunakan momen itu untuk rusuh. Dia menerima tempat yang hina, panuan. Berarti pesan Natal kelahiran Yesus ialah membawa damai. Jadi orang percaya dimanapun berada, bawalah damai. Jangan bawa ribut. Coba kalau kita di jalanan, kalau ada orang sepeda motor atau mobil langsung menyalip kita, oh naik darah kita. Mobil kita misalnya Fortuner disalip oleh Carry 1,3. Wah, hebat kali kawan ini. Panas dia. Itu orang yang belum lahir Yesus di hatinya. Tapi kalau disalib orang kita, oh mungkin dia mau cepat.
tiba di sebuah tempat. Itu selesai, damai kan? Ini di belakang mobil, I love Jesus. Wah, tapi tersenggol sedikit. Apa kau? Ya, berarti belum lahir Yesus dalam kedamaian. Ditindakannya sebagai orang percaya. Itu orang belum kenal Kristus. Belum lahir Kristus di hatinya. Biasanya begitu. Orang yang belum lahir Kristus di hatinya mudah emosi, mudah marah. Apalagi keluarga sekarang kan ekonomi tidak bagus di keluarga kita, banyak masalah. Hanya ditanya, bagaimana kabarmu Pak? Apa akan aib lagi? Ya, baru merayakan Natal di KPA, pulang marah-marah. Misalnya pulang nanti ini, Pak makan di mana kita? Itu pun ditanya, dia tahu nggak ada uang mau tanya makan di mana? Ya di rumah lah. Nah, ini kan persoalan. Yesus lahir dalam kedamaian. Nanti pulanglah dari sini dengan jawaban-jawaban yang lemah, lembut, damai. Pak makan di mana kita? Cobalah di BPK, mana tahu enak. Kan gitu kan? Gak ada uang, ya nanti di TF. Nah, kan itu. Oh iya boleh. Kan gitu. Ada kedamaian. Itu yang kedua. Yang ketiga, kelahiran yang menggenapi janji Tuhan. Kalau kita baca Mika 5 ayat 2, Mesias akan datang lahir di Bethlehem. Ini menarik. Dari banyak kota di Yerusalem, hanya Bethlehem yang terpilih. Mengapa? Karena Bethlehem adalah kota Daud. Maka sejak zaman purbakala, ibu kota Israel ialah Yerusalem. Jadi kalau sekarang politik dunia mengatakan ibu kota Israel di Tel Aviv, ya karena orang Palestina tidak memberi. Tapi sekarang melalui Donald Trump, waktu dia presiden pertama kan, dia katakan pindahkan ibu kota Yerusalem dari Tel Aviv ke Yerusalem Timur. Disitulah ibu kota negara. Pada zaman Daud, disitulah ibu kota negara Israel. Jadi kita kalau tidak lagi di Bethlehem lahirnya Yesus kala itu, gagallah Mika 5 ayat 2 itu. Tapi dengan Yesus lahir di Bethlehem, di kota yang sepi, maka tergenapilah firman Tuhan dalam Mika 5, Mesias akan lahir di Bethlehem. Jadi kelahiran Yesus di Bethlehem itu adalah sebuah penggenapan akan nubuat para nabi ribuan tahun yang lalu. Lalu yang keempat, kelahiran Yesus sebagai anugerah terbesar. Kelahiran Yesus terbesar kenapa? Karena dulunya sejatinya kita manusia tidak bisa masuk surga karena dosa kejahatan. Tapi dengan Yesus lahir di Bethlehem, dia bertumbuh bahkan akhirnya mati di Golgota. Disitulah kita bertemu kembali, berdamai dengan Sang Pencipta, dengan Allah Bapa. Itulah anugerah terbesar bagi kita. Nah, pertanyaan kita sekarang ialah, mengapa Yesus lahir ke dunia ini? Mengapa Yesus lahir? Mengapa Yesus yang lahir itu kita rayakan pada peringatan kelahiran Yesus hari ini? Yang pertama, Yesus lahir ke dunia untuk menggenapi rencana Allah yang sudah ditentukan. Sebenarnya Allah bisa menyelamatkan kita dengan berbagai cara. Pertama, dia sudah selamatkan kita dengan lahirnya raja-raja. Tapi gagal. Dengan adanya raja-raja, peperangan tidak berhenti. Lalu datang lagi Allah dengan hakim-hakim supaya menghakimi. Tapi tidak ada terjadi hakim yang adil. Dari 12 hakim, hanya 5 hakim yang baik. Lalu turunlah, datanglah nabi-nabi. Ini nabi besar sampai nabi kecil. Tapi kita tidak mengenal kasih Allah. Lalu berhentilah Allah bernubuat. Berhentilah Allah berkarya sampai 400 tahun. Baru perjanjian lama berakhir. Datanglah perjanjian baru. Disitulah lahir Yesus. Setelah 400 tahun dunia ini chaos dengan kabar baik, maka datanglah Yesus di Bethlehem, lahirlah Yesus juru selamat. Disitulah terjadi proses pendamaian dengan Allah. Itulah anugerah Allah. Jadi kelahiran Yesus adalah anugerah Allah terbesar, karena Allah yang maha tinggi menjadi manusia, membersamai kita di dunia fana ini. Itu yang pertama.
Dia merencanakan keselamatan yang sudah ditentukan. Yang kedua, kelahiran Yesus di dunia ini untuk menjadikan Dia juru selamat kita. Juru selamat, bukan jurus selamat. Dunia ini banyak menawarkan jurus selamat, maka ada jalan pintas. Yesus tidak pernah menawarkan jurus selamat, tapi Dia sendiri juru selamat. Makanya dalam agama seberang Dia disebut Isa Awe. Apa Isa Awe? Isa alaihi wasallam, pensafaat, penyelamat. Yang satu lagi namanya SAW, Sallallahu alaihi wasallam, artinya yang didoakan. Jadi beliau masih didoakan supaya diterima. Kalau Yesus tidak didoakan supaya diterima, Dialah penyelamat kita, juru selamat kita, pensafaat kita. Makanya Indonesia sudah menetapkan bukan lagi kelahiran Isa Al-Masih sekarang kan, tapi kelahiran Yesus Kristus. Bedakah Isa Al-Masih dengan Yesus Kristus? Dalam iman kita beda. Yesus Kristus lahir di Bethlehem, Isa Al-Masih lahir di bawah pohon korma. Beda. Yesus Kristus bapaknya Yusuf dan Maria, Isa Al-Masih bapaknya Ali Imran dan Miriam. Beda. Yesus Kristus lahir tahun 3 atau tahun 0 Masehi. Isa Al-Masih lahir 600 tahun setelah itu. Ini harus kita pahami. Perayaan Natal hari ini harus benar-benar kita pahami. Bukan sedang merayakan Isa Al-Masih, tapi kita sedang merayakan Yesus lahir sebagai juru selamat dunia, menyelamatkan kita dari seluruh dunia ini. Maka sebenarnya dengan penetapan pemerintah kelahiran Isa Al-Masih itu diganti dengan kelahiran Yesus, lagu-lagu kita pun seharusnya sudah mulai kita revisi. Misalnya, hai siarkan di gunung lahirnya Al-Masih. Nanti ke depan itu harus diganti lahirnya Yesus. Ini banyak implikasi yang terjadi pada saat peristiwa kelahiran Yesus. Mari kita rayakan peristiwa ini benar-benar fokus kepada Kristus juru selamat kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, Yesus lahir ke dunia ini untuk menyampaikan damai sejahtera. Tadi sudah. Yang keempat, Yesus lahir ke dunia ini untuk menyatakan kasih Allah kepada dunia. Kasih Allah kepada dunia. Tadi sudah saya katakan, raja-raja, hakim-hakim, nabi-nabi, kasih Allah itu kita pahami, maka Dia datang menunjukkan kasihnya di diri dalam tubuh kemanusiaan Yesus. Jadi damai itu nyata bagi kita dalam diri Yesus Kristus. Apa yang kita renungkan dalam perayaan Natal umum hari ini? Sehingga kelahiran Yesus itu membawa makna bagi kita. Yang pertama, kelahiran Yesus mengajarkan kepada kita hidup dalam kerendahan hati dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Natal itu jangan kita bayangkan wow, tapi Natal itu sederhana. Hanya mengundang Yesus di hati kita, merayakan Dia hadir, maka itu sudah Natal. Tadi malam sudah saya katakan Lukas 2:11, kapan Yesus lahir? Hari ini. Coba kita baca bersama-sama, saya ulangi lagi. Lukas 2 ayat yang ke-11. Dikatakan begini, kita sama-sama ucapkannya. 2 ya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Mesias Tuhan di kota Daud. Jadi kapan Yesus lahir? Rayakanlah hari ini. Besok katakan hari ini. Besoknya katakan hari ini. Yesus lahir di keluarga kami. Maka Natal itu sambutlah dengan kesederhanaan. Di Januari nanti katakan hari ini Yesus lahir. Di Februari katakan Yesus lahir hari ini. Sampai Desember lagi. Sehingga Yesus tidak hanya lahir, kita rayakan kelahirannya hanya di Desember. Tapi setiap hari dalam kesederhanaan kita sambutlah Sang Mesias itu dalam diri kita. Yang kedua, kelahiran Yesus mengajarkan kepada kita untuk taat percaya pada rencana Tuhan yang sempurna. Jadi ada orang berkata begini, saya mau merayakan kelahiran Yesus itu dengan talenta, dengan pesta, dengan suasana yang megah. Lalu ketika
anugerah itu, talenta itu hilang dalam hidupnya, dia berkata, "Amang, tahun ini saya tidak merayakan Natal lagi dengan baik." Kenapa? Anugerah saya, talenta saya, kekasih saya, orang yang saya cintai tiada bersama kami lagi. Dalam perayaan Natal, kasih anugerah Allah yang sempurna itu jangan berhenti pada anugerah masa lalu. Jangan berhenti pada talenta yang hilang. Jangan berhenti pada apa yang kau raih masa lalu. Tetapi mohonlah kepada Tuhan, "Ya Tuhan, berikan aku anugerah baru untuk kupersembahkan kepadamu." Jangan berhenti pada anugerah yang hilang masa lalu, tapi mohon kepada Tuhan supaya Tuhan berikan anugerah baru hari ini untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Setiap malam Natal kita nyanyikan Holy Night, malam kudus, sonang ni borngin nai. Kalau kita ingat ceritanya itu Joseph Mohr dan Franz Grubel, mereka sudah berencana pada malam Natal akan main piano di gereja. Tiba-tiba pianonya rusak. Mengantarkan piano ke kota membutuhkan waktu 2 minggu. Padahal itu sudah peristiwa tanggal 23. Lalu mereka berpikir piano sudah hancur, tidak bisa lagi merayakan Natal pakai piano. Berarti anugerah permainan piano hilang. Lalu apakah sukacita Natal akan hilang? Tidak, mereka mohon anugerah baru untuk digunakan memuliakan Tuhan. Maka mulailah mereka ambil gitar dan biola. Lalu mereka di malam yang sunyi itu mulai menulis syair-syair lagu malam kudus, sunyi, senyap. Ketika lagu itu selesai dinyanyikan, itu dinyanyikan pada saat orang-orang perang, bukan suasana damai. Lalu akhirnya lagu itu menjadi lagu yang terkenal sekarang. Kalau Joseph Mohr dan Franz Grubel berhenti pada anugerah piano masa lalu dan tidak mohon hikmat anugerah di masa baru untuk diperkenankan kepada Tuhan, maka hilanglah makna Natal. Jadi jangan berhenti pada anugerah keselamatan yang hilang pada kita, tapi mohonlah anugerah baru supaya kita mempersembahkan talenta, kesempatan, anugerah yang Tuhan berikan kepada kita memuliakan Tuhan. Ada seorang kaya, dia mendirikan foundation, yayasan, lalu menolong orang-orang miskin, orang-orang difabel, menolong orang-orang di panti asuhan. Tetapi suatu hari dia jatuh, melompat dari ketinggian, tangan kakinya hancur. Dia seorang penulis syair, penulis nyanyian, dan akhirnya dia berkata kepada Tuhan, "Mengapa Engkau membuat aku seperti ini? Tanganku tidak bisa lagi bergerak, kakiku tidak bisa bergerak." Dia didorong pakai kursi roda. Lalu dia mulai sadar. Dia berkata, "Aku tidak akan berhenti pada anugerah masa lalu. Tuhan, berikanlah aku anugerah masa kini untuk kupersembahkan kepadamu." Lalu dia mengambil pensil, dia menulis pakai mulutnya. Dan akhirnya lahirlah karya-karya besar di dunia ini. Itu yang terjadi. Jadi anugerah itu di Allah, anugerah yang baru yang Tuhan berikan kepada kita. Keselamatan yang sempurna diberikan kepada kita. Kalau kita nyanyikan misalnya nanti kidung jemaat, ajaib benar anugerah. Itu ada banyak cerita di balik peristiwa itu. Atau misalnya it is well, duksonang rohat. Ada banyak peristiwa di balik itu. Tetapi anugerah Allah diberikan kepada mereka yang baru untuk memuliakan Tuhan. Itu yang kedua. Kelahiran Yesus mengajarkan kepada kita untuk taat dan percaya pada keselamatan yang sempurna yang diberikan kepada kita. Jika keselamatan anugerah masa lalu hilang, mohon anugerah masa kini dihadirkan kepada kita untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Yang ketiga, kelahiran Yesus mengajarkan kepada kita menerima damai sejahtera. Jadi terimalah damai itu supaya kita damai kepada orang. Terimalah kedamaian itu supaya kita bisa sebar kepada orang. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat, kelahiran Yesus mengajarkan kepada kita anugerah Tuhan tiada terbatas.
Jadi tidak bisa kita batasi hanya untuk anugerah masa lalu yang kita terima, tapi anugerah masa kini dan masa yang akan datang Tuhan akan berikan kepada kita. Sepanjang kita memberi anugerah itu, keselamatan itu, talenta itu, harta itu, keluarga itu untuk Tuhan. Kalau kita simpan di hati kita untuk kita, maka Tuhan tidak akan memberi kita anugerah-anugerah baru. Hidup ini jangan pertahankan anugerah-anugerah yang ada saja, tapi mohon Tuhan memberikan kita anugerah yang tiada batas, yang akan Tuhan curahkan kepada kita. Yang terakhir, kelahiran Yesus mengajarkan kepada kita akan pengorbanan dan kasih Allah. Kalau Allah mau egois, dia tetap di surga, transenden. Emangnya gue pikirin ini manusia ini. Tapi karena inisiatifnya untuk datang menyelamatkan kita, maka dia berkorban dari Allah yang maha kuasa menjadi Allah yang terbatas dalam manusia yang hina. Dalam diri Yesus, masa Allah bisa makan, bisa minum? Masa Allah bisa mati? Maka orang berkata, Tuhannya orang Kristen itu Tuhan yang mati. Salah. Tuhan kita tidak pernah mati. Yang mati adalah tubuh penjelmaan Allah dalam Kristus. Allah itu tetap hidup. Itu makanya dia berkata, ya Bapa, kuserahkan nyawaku ke dalam tangan. Artinya kealahannya kembali ke Tuhan. Disitulah dia baru mati. Penjelmaan itu yang mati, bukan Allah yang mati. Allah orang Kristen hidup, lahir di Bethlehem dan hidup kekal selama-lamanya. Selamat Natal bagi kita semua. Amin. Kita bernyanyi. Terima kasih Bapa yang telah menjelma menjadi manusia dalam diri Yesus di kota Bethlehem ribuan tahun yang lalu. Engkau datang menyelamatkan kami dalam kesederhanaan. Itulah menjadi teladan bagi kami bahwa menerima Yesus di hati, di keluarga, gereja dan masyarakat kami tidak butuh pesta foya, tetapi dalam kesederhanaan. Natal yang kami rayakan hari ini menunjukkan bahwa kami mau menyambut Engkau dengan sederhana dan berimpak melalui damai sejahtera yang kami akan lahirkan dalam setiap kata, perbuatan, tindakan kami kepada keluarga, suami, istri, kepada anak dan tetangga dan masyarakat di sekitar kami, bahkan di tengah-tengah persekutuan jemaat. Kami meyakini bahwa kelahiran Yesus di Bethlehem adalah penyempurna karyamu di dunia ini. Setelah Engkau lahir, menunjukkan kasih-Mu melalui raja-raja, nabi, dan hakim-hakim, dan Engkau turun sendiri menjadi manusia, menunjukkan kasih-Mu yang tiada batas bagi kami. Kami tidak akan berhenti pada anugerah masa lalu, tapi kami mohon Tuhan berilah kami anugerah masa kini untuk kami persembahkan kepada Tuhan. Mampukan kami mengerti, memahami firman-Mu, melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari dalam diri Yesus Kristus yang terlahir di Bethlehem. Amin.